berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Shalom, selamat datang di ibadah online ASCF City Park, Minggu 26 Juli 2020. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa pagi hari ini, kita menyerahkan hidup kita pagi hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kebenaran kasih-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, biarlah kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan disukakan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Amin. Sebelum dunia Kuasa-Mu menjamah setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu pagi hari ini. Yes Lord, terima kasih Yesus. Ini
dekat padamu, Yesusku. Ku tenggelam dalam-Mu, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan jaga hatiku. Ini kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Ini rinduku, hasratku, lekat padamu, Yesusku. Ku tenggelam dalam-Mu, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan jaga hatiku. Oh, bawaku Tuhan lebih dalam lagi,
dalam lagi ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Yes, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang memuaskan setiap kerinduan hati kami. Kaulah yang memuaskan setiap hasrat kami kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Thank you Lord. Saat ini Tuhan, kami izinkan Kau berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan sungguh berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini, di minggu terakhir di bulan Juli tahun 2020 ini, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan masih berikan umur panjang kepada kita untuk kita beribadah bersama-sama walaupun lewat online. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, di akhir zaman ini atau di masa pandemi ini, banyak keluarga yang bermasalah. Banyak faktor yang menjadi penyebab dalam permasalahan rumah tangga mereka. Mungkin kesehatan, mungkin ekonomi, atau mungkin yang lain. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena dua orang berdosa berkumpul di satu rumah yang sama. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencintai dengan sempurna. Akibatnya prahara selalu ada. Mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan hanyalah sebuah impian. Impian yang menyakitkan karena tidak akan pernah bisa diwujudkan. Yang paling penting bukanlah menghindari persoalan yang besar, melainkan menyikapi persoalan dengan cara yang benar. Pagi hari ini tema kita adalah memulai baik, mengakhiri tidak baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu pada saat ini. Kembali kami bersyukur untuk rahmat dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk keluarga, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini kami diisi kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih saat ini, pembahasan kita ada dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-46. Terlalu panjang kalau kita akan membaca,
tetapi kita nanti akan belajar dari pasal ini, pasal 27 ayat 1 sampai 46. Di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 46 itu dibagi menjadi dua perikop. Perikop yang pertama adalah Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung, ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Lalu ayat 41 sampai 46, Yakub lari ke Mesopotamia. Ya, dikatakan bahwa di dalam Kejadian 27, di dalam Kejadian 25, 26, ini berbicara tentang keluarga dari Ishak. Bapak Ibu yang saya kasih, memiliki pasangan yang hidup yang sepadan, itu adalah salah satu kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tetapi tidak selalu demikian. Mengapa? Dalam Kejadian 27, Ishak dan Ribka telah memulai rumah tangganya dengan baik, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa sesuai dengan kehendak Tuhan? Di dalam Kejadian 24, Ishak mempercayai Tuhan dalam memilih seorang istri baginya, dan ketika Tuhan memberikannya kepadanya Ribka, Ishak sangat mengasihinya. Ishak berdoa kepada Tuhan di dalam Kejadian pasal 25. Kenapa? Karena istrinya mandul dan Tuhan mendengarkan doa Ishak. Tetapi pertanyaan kita pada pagi hari ini, kenapa bisa berakhir dengan tidak baik? Dengan kata lain, sesuatu yang telah dimulai dengan baik belum tentu berakhir dengan baik. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, mengapa hal ini bisa terjadi dalam keluarga Ishak dan Ribka? Yang pertama yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita Kejadian 27 ayat 1 sampai yang ke-46, dikatakan mengandalkan hikmat manusia. Ingat, beberapa minggu lalu kita belajar hikmat itu ada 3. Yang dari Allah, dari manusia, dan dari dunia. Memaksakan firman Tuhan digenapi secara hikmat manusia. Kalau kita mempelajari seluruh kehidupan Ishak dan Ribka, maka masing-masing mereka mempunyai anak kesayangan. Ishak lebih memilih Esau, dan Ribka lebih memilih Yakub. Jadi mereka punya anak kesayangan masing-masing. Kalau Esau itu disukai, disayangi oleh ayahnya Ishak, sedangkan Yakub dikasih oleh ibunya. Secara jujur ketika kita membaca Kejadian pasal 27, dan kemudian kita bertanya siapakah yang salah di dalam rumah tangga mereka? Ya, maka kita akan menjawab Ribka yang salah, Ribka yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Ribka yang melakukan semuanya itu. Tetapi kalau kita ada di posisi Ribka, kita akan menyadari kenapa Ribka berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu, ketika Ribka mengandung, didapatilah bahwa dalam kandungannya itu ternyata anaknya kembar. Dan di mana kedua anaknya lelaki, dan mereka saling bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Makanya kemudian datanglah Ishak kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan dengan kedua ini, dengan peristiwa ini? Dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 23, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Di dalam ayat 23D dikatakan, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Ishak, Ribka telah mendengar nubuatan yang disampaikan sebelum kedua anak ini lahir. Nah, sementara Ishak melupakan nubuatan itu, tetapi Ribka menyimpannya dalam hati. Kita perlu ketahui, tidak gampang bagi seorang wanita, bagi seorang ibu untuk melupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidupnya. Ingat,
ketika kelahiran Kristus, ketika kelahiran Yesus Kristus, Maria menyimpan dalam hatinya satu peristiwa yang besar dalam hidupnya. Sampai kapan? Mungkin sampai bertahun-tahun Maria simpan peristiwa yang maha besar itu. Sedangkan dikatakan bagi seorang laki-laki biasanya tidak demikian. Jadi kalau kita kembali kepada perikop yang kita baca, sementara Ishak menghalangi kehendak Tuhan. Ishak tidak mau kehendak Tuhan itu terjadi dalam anaknya. Sedangkan Ribka memaksakan supaya kehendak Tuhan terjadi. Ribka telah berusaha untuk menggenapi firman Tuhan secara hikmat dan akal budi manusia. Ribka menggenapi firman Tuhan dengan caranya sendiri, dengan akalnya. Di satu bagian rohani, Ribka benar, karena nubuatnya demikian. Tetapi di bagian yang lain, yaitu secara tindakan dan iman, Ribka salah. Allah tidak pernah menggenapi firman-Nya melalui bantuan manusia. Allah selalu menggenapi firman-Nya dengan caranya dan pada waktunya. Ingat satu kasus Abraham dan Sarah. Berapa banyak di antara kita yang kurang lebih melakukan hal sama. Kita selalu berusaha untuk membantu Tuhan dalam menggenapi firman-Nya bagi kita. Abraham dan Sarah juga demikian. Sampai umur lanjut Abraham belum punya momongan. Lalu akhirnya Abraham menghampiri Hagar dan lahirlah anaknya Ismail. Tetapi Allah katakan bukan itu rencana Tuhan. Abraham pikir dia sudah membantu rencana Tuhan. Tetapi Allah katakan bukan itu. Jadi kenapa memulai dengan baik, mengakhiri tidak baik? Karena mengandalkan hikmat manusia. Memaksakan firman Tuhan digenapi secara hikmat manusia. Yang kedua, dosa. Setiap dosa yang dilakukan akan menimpa kepada kita. Bapak Ibu, salah satu faktor kejatuhan manusia adalah ketika ia mulai percaya bahwa seseorang dapat berbuat dosa tanpa mengalami konsekuensinya, tanpa mengalami akibatnya. Banyak orang berpikir dosa itu tidak ada akibatnya. Setan seringkali membohongi kita ketika keinginan kita untuk berbuat dosa timbul. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Dikatakan oleh setan, engkau enggak akan jatuh dalam dosa, engkau akan seperti Allah. Iblis selalu berkata, dosa itu tidak akan diketahui oleh yang lain. Tetapi sekalipun ketahuan, dosa tersebut tidak akan mendatangkan konsekuensi. Yakub mempunyai pikiran yang demikian. Ketika ibunya menyuruh Yakub melakukan seperti yang diperintahkan ibunya. Yakub menolaknya dengan pertanyaan, kalau ketahuan gimana mah? Kalau ketahuan gimana bu? Dalam Kejadian 27 ayat 11 sampai 12. Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulit jin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Pertanyaan Yakub bukan semata-mata tulus dari hatinya. Tetapi dia melainkan ragu-ragu, jangan-jangan strategi ibunya itu tidak berhasil. Kembali kepada pembacaan kita, maka yang sangat menarik adalah ketika Yakub menerima saran ibunya, di mana dusta demi dusta dilakukan oleh Yakub. Yang pertama dikatakan, Yakub berdusta tentang namanya. Orang tuanya sudah ngasih nama Esau dan Yakub. Tetapi Yakub berdusta tentang namanya. Dalam Kejadian 27 ayat 18 sampai 19, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saud ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah,
dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Ingat, dusta Yakub yang pertama, Yakub berdusta tentang namanya. Namanya Yakub, bukan Esau. Yang diberikan oleh orang tuanya adalah Yakub, bukan Esau. Setiap kita enggak akan suka ketika kita dipanggil oleh orang lain dengan sebutan, hei, ha. Kita pasti akan senang dipanggil nama kita. Misalkan saya punya keponakan, itu kalau dia dipanggil Le itu enggak mau. Ya kalau dipanggil Le sini Le, dia enggak mau. Dia ngomong, namaku bukan Le, tapi namaku Marvel. Kenapa? Dia tahu namanya Marvel, bukan Le. Nah, Yakub ini berdusta tentang namanya. Kejadian 27 ayat 20, dusta Yakub yang berikutnya adalah Yakub berdusta tentang makanan dan Tuhan. Ya, Kejadian 27 ayat 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Bapak Ibu, Yakub berdusta tentang makanan dan Tuhan. Hanya untuk memperoleh buah sulung. Yakub berdusta tentang makanan dan Tuhan. Nah, dusta Yakub yang berikutnya adalah Yakub berdusta lagi tentang identitasnya. Kejadian 27 ayat 21 sampai 27. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya. Dan ayahnya itu merabanya setelah berkata, kalau suara Yakub. Kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Ayat 24, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Sebelum kita pernah melakukan dosa dalam hidup kita, ketika kita memulai untuk melakukan dosa pertama kali, kita selalu merasa takut atau deg-degan. Alarm dalam hati kita muncul. Tetapi karena hati nurani kita biarkan, lama-lama ketika kita mau berdusta 2 kali, itu sudah tidak ada alarm. 3 kali sudah tidak ada alarm. Lama-lama rasa takut itu, nurani kita sudah mulai mati dalam hidup kita. Yakub juga mengalami hal yang sama. Seberapa baiknya strategi yang kita lakukan untuk berbuat dosa, suatu ketika dosa tersebut akan menimpa kepada kita. Artinya kita akan membayar dosa tersebut dengan konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu, dosa itu mengakibatkan konsekuensi. Dosa itu mengalami akibat. Apa yang dialami oleh Yakub ketika dia berdusta kepada ayahnya, gara-gara buah sulung, dikatakan Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub setelah Ishak meninggal. Yang berikutnya, Yakub harus meninggalkan keluarganya dan pergi kepada pamannya ke Haran. Di sana Yakub tinggal 20 tahun lamanya. Dan selama 20 tahun Yakub ditipu oleh pamannya, Laban. Gara-gara dia mau mempersunting Rahel. Jadi selama 20 tahun Yakub ditipu oleh pamannya. Dan yang paling tragis, Yakub tidak pernah melihat ibunya Ribkah kembali sampai Ribkah meninggal. Yakub tidak pernah bertemu kembali. Itu satu hal yang sangat tragis dalam hidup Yakub. Dia nggak bisa melihat wajah ibunya. Kenapa? Dia ketakutan karena hendak dibunuh oleh kakaknya Esau.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah percaya kalau dosa itu datang tanpa membawa konsekuensi. Dosa itu ada konsekuensinya. Makanya ketika kita berdosa, minta ampun kepada Yesus. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dari salah cacat kita. Dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hari ini kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Hati kita itu transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ingat, ketika Daud dan Batseba melakukan dosa, perzinahan, apa akibatnya? Anaknya mati. Dan Daud mengalami pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa mengawali dengan baik, tidak mengakhiri dengan baik, keluarga Ishak dan Ribkah. Yang ketiga, mereka kompromi. Kompromi mengawali kemerosotan rohani. Ishak dikenal sebagai orang yang berdedikasi. Di mana dalam Kejadian 22, dia diletakkan tubuhnya di mezbah oleh ayahnya Abraham. Dan Ishak tidak berontak. Ishak turut rencana Tuhan. Bahkan ketika terjadi kelaparan di negeri Kanaan, Ishak mentaati firman Tuhan. Dia tinggal di situ, di negeri orang Filistin, di tengah-tengah musim kemarau, Ishak menabur. Dan Ishak menuai luar biasa. Dan Ishak menjadi orang sangat kaya di negeri Filistin. Tapi kenapa orang seperti Ishak yang sedemikian hebatnya dekat dengan Tuhan dapat membuat kesalahan yang akhirnya keluarganya tidak menjadi utuh kembali? Justru ketika Ishak telah menjadi tua, ia kehilangan kontrol dalam rumah tangganya. Sehingga Ribkah dan Yakub bersekongkol untuk menipu Ishak demi beroleh warisan berkat sulung. Kembali kepada pembahasan kita dalam kejadian tadi. Kejadian ini, peristiwa ini dimulai dengan kompromi. Ishak sangat mengasihi Esau, tetapi ia tidak tegas dalam menanamkan suatu prinsip dalam kehidupan Esau. Contohnya apa? Ia membiarkan Esau kawin dengan bangsa-bangsa kafir. Dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Allah tidak suka yang demikian. Dan Ishak tidak lagi mengingat nubuatan 77 tahun ketika istrinya Ribkah mengandung. Ishak sudah lupa hal itu. Dalam Kejadian 25 ayat 21-23, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak kehilangan kepekaannya ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia berpikir dia akan dipanggil Tuhan. Ia berpikir dia akan meninggal. Makanya sebelum dia dipanggil Tuhan, dipanggilnyalah Esau. Pada waktu itu Ishak berumur 137 tahun. Ya, Ishak memanggil Esau untuk memberkati Esau itu berumur 137 tahun. Dan Ishak mati pada usia 180 tahun. Jadi berarti dari dia memanggil Esau untuk menurunkan berkatnya sampai hari kematiannya masih ada 43 tahun lagi. Harusnya kalau orang yang memberikan berkat itu mau meninggal. Tetapi ternyata Ishak masih hidup 43 tahun lagi. Bapak Ibu, berapa banyak orang tua kadangkala mengasihi anaknya,
tetapi tidak bijaksana kepada anaknya. Tidak tegas dalam menanam suatu prinsip bagi anak-anaknya. Kita selalu kompromi terhadap dunia dengan mengurangi standar firman Tuhan. Enggak apa-apalah. Ketika kita mulai mengurangi standar firman Tuhan, nilai dunia akan masuk dalam rumah tangga kita. Seperti Ishak. Banyak orang tua memperhalakan anaknya, tidak mau menegur anaknya. Kalau anaknya rame, anaknya bikin ulah, tidak mau menegur. Kenapa? Kasihan, hatinya seperti malaikat. Bapak Ibu, Amsal katakan, kalau anak kita salah ya ditegur. Bahkan dikatakan ya kasih rotan kalau tidak mau ditegur. Tapi banyak orang tua yang enggan melakukan itu, terlalu sayang sama anaknya. Makanya kalau anak kita tidak bisa diatur, tidak bisa ditegur, dan kita tidak mau menegur anak kita, tiba-tiba dalam satu peristiwa anak kita ditegur orang lain, ya kita jangan tersinggung. Karena kita tidak mau menegur anak kita. Anak harus dididik dengan baik. Dalam Ulangan 6 ayat 4-7, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ishak Ribkah memulai dengan baik, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Apa? Dia dikatakan yang pertama memaksakan firman Tuhan secara hikmat manusia. Percaya bahwa setiap dosa yang dilakukan tidak akan menimpa kepada kita. Dan mulai kompromi terhadap dunia. Kenapa sesuatu yang telah dimulai dengan baik belum tentu berakhir dengan baik? Yang tiga hal tadi. Memasakkan firman Tuhan, digenapi secara hikmat manusia. Percaya bahwa setiap dosa yang dilakukan tidak akan menimpa kita. Dan yang ketiga, mulai kompromi terhadap dunia. Bapak Ibu, sangat menyedihkan kalau suami istri yang telah mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, tetapi kemudian mengakhiri rumah tangga mereka dengan yang tidak baik. Sangat menyedihkan kalau seseorang yang telah mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, tetapi kemudian ia tidak lagi mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Ingat, bagi anak-anak Tuhan, persoalan bukanlah akhir perjalanan. Persoalan hanyalah perjalanan menuju kemenangan. Untuk itu jangan punya pikiran untuk menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Sehingga kuasanya sempurna atas kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajari kami menjadi keluarga yang berkenan kepadamu, menjadi pribadi yang berkenan kepadamu, pribadi yang mengandalkan hikmat Tuhan, pribadi yang mengandalkan kekuatan Tuhan, pribadi yang tidak pernah kompromi dengan dunia, pribadi yang selalu hidup benar, menjaga kekudusan di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu sempurna atas kami. Kami yang sakit Allah sembuhkan, kami yang susah Allah hiburkan, kami yang kekurangan akan cukupi dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Dan biarlah kemurahan berlaku atas setiap kami. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat tangan kita bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, biarlah kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang menyukakan Tuhan, pribadi yang menyukakan Tuhan. Dan ketika kita sudah mengawali dengan baik, mari kita akhir dengan baik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu,
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk ibadah Aikid, pukul 6.45 pagi bersama Superbook. Untuk mesbah keluarga, setiap hari pukul 21 sampai 21.15, kita akan berdoa buat bangsa dan negara, pemerintahan dan gereja kita. Untuk doa malam setiap hari Jumat pukul 7 sampai 8 malam di gereja. Untuk iCare, bisa menghubungi gembala iCare masing-masing. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dalam kotak yang sudah disediakan di gereja setiap hari pukul 7 sampai 3 sore, atau bisa transfer melalui rekening atas nama Kisi Semarang, atau bisa melalui scan QR. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.